Assalamualaikum untuk Pak Bram sebagai dosen pengampu mata kuliah KPK pada Teknik Kimia ITS tahun 2024. Di sini kami dari kelompok 1 akan membawakan identifikasi hazard kami pada alat D120 pada perancangan pabrik asam sulfat dari belerang dengan proses kontak double absorber. Adapun kelompok 1 terdiri dari 4 anggota. Maaf, dari 5 anggota. Yang pertama ada Andika Fatur Rahman dengan RP 006 terakhirnya. Lalu ada Akila Putri Sabrina, ada RP akhir 034. Galuh Ferdinand Satusari dengan RP akhir 039. Saya, Ibu Setia Yogi Sri Dwi Devi dengan RP akhir 011. Dan Satria Febi Pratama dengan RP akhir 044. Adapun konten yang akan kami sajikan, yang pertama ada overview proses yang ditinjau, yang kedua dimensi dan bahan alat, yang ketiga yakni analisis proses di tiap node, yang keempat analisis hazard, dan yang kelima rancangan safeguard. Adapun overview proses yakni ada PFD H2SO4 plan seperti berikut dan kami akan mengidentifikasi hazard dari alat D210 yang ada di lingkaran merah dan juga alat-alat yang sebelum memasuki D210 dan juga yang keluar. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai overview proses yang akan kami analisis hazobnya, yakni ditandai dengan lingkaran merah. Yang pertama itu ada air intake filter, kemudian setelah itu ada juga blower dengan kode G122, kemudian dari blower ini menuju ke drying tower dengan kode D120, kemudian ada sulfuric acid pump 1 berkode L123 dan circulation pump 1 untuk nomor 5 dengan kode L124. Next. Next. Baik, untuk proses yang terjadi sendiri, jadi yang pertama udara yang ada dari atmosfer dihisap oleh blower menuju ke intake air filter. Nah, di intake air filter ini akan terjadi proses filter kotoran-kotoran yang ada di udara. Kemudian setelah itu udara tersebut menuju ke drain tower untuk dihilangkan moisture-nya, kandungan airnya pada udara tersebut dengan menggunakan larutan H2SO4 berkonsentrasi 98% sebagai absorber yang dipompa dari circulation tank 1 dari menggunakan pump 5, pump nomor 5. Kemudian setelah itu dipompa ke atas tower. Nah, kemudian larutan H2SO4 ini yang telah mengambil moisture dialirkan ke circulation tank oleh sulfuric acid pump 1 dan konsentrasi H2SO4 dijaga konstan sebesar 98%. Next. Baik, untuk adapun unit pertama nih, air intake filter dengan kode H121, di mana fungsinya ini untuk memfiltrasi partikel padat atau debu dari udara. Nah, setelah udara melalui 121, itu akan masuk ke G122, yaitu blower, untuk meningkatkan tekanan udara sebelum masuk ke kolom utama, yakni D120 yang akan kita buat hasupnya. Yaitu ada beberapa node yang ada di air intake filter, ada filtration node, junction node, monitoring node, dan structural node. Yang bisa dilihat gambarnya, sebelumnya gambarnya seperti ini. Kita perbesar kembali, ini untuk gambar lengkapnya. Air inlet heat house for a typical F-class gas turbine identify components requiring periodic inspection. Untuk unit 2 dilanjutkan. Oke, selanjutnya yaitu unit 2 ada blower. Untuk node dari blower sendiri ada 4, inlet node, monitoring node, outlet node, dan structural node. Oke, next. Untuk tujuan sendiri adalah suplai udara dari udara bebas untuk digunakan di furnace. Kemudian proses yang terjadi di blower G122 adalah yang pertama pengambilan udara ambience di H121. Kemudian ada tekanan udara oleh blower di G122, kemudian aliran ke kolom G120. Next. Ini adalah spesifikasi alat dari blower, bahan yang digunakan karbon steel, kemudian dimensi alatnya, efisiensi 80%, kapasitas eh, 13.805, kemudian tipenya centrifugal blower, dan dayanya 40 horsepower. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah unit ketiga yang kami analisis, yakni adalah drain tower. Adapun untuk node yang ada pada drain tower ada 6. Yang pertama ada inlet gas line, kemudian yang kedua ada acid distribution system yang ada di dalam
kolom tersebut, yakni V2 plates. Kemudian yang ketiga ada plates in tower absorption stage. Kemudian yang keempat ada acid outlet atau liquid outletnya di bawah. Kemudian setelah itu yang kelima ada gas outlet line di atas. Kemudian setelah itu ada mist eliminator. Next, untuk proses yang terjadi sendiri di drain tower ini tujuannya adalah untuk menghilangkan kadar moisture atau air pada udara sebelum udara dialirkan menuju ke furnace untuk pembakaran sulfur. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya di udara terdapat humidity tertentu. Nah, humidity ini nantinya akan berdampak buruk apabila masuk ke dalam furnace nantinya. Nah, mengapa tidak boleh ada kandungan air atau moisture pada udara? Nah, di furnace sendiri nantinya akan ada pembakaran sulfur menggunakan oksigen akan terbentuk SO2. Nah, apabila nanti ada air, nanti bakalan ada reaksi antara SO2 dengan air membentuk asam sulfat dan gas hidrogen. Nah, si H2SO4 ini adalah suatu asam kuat sehingga akan dapat menyebabkan korosi apabila terbentuk di furnace dan akan lanjut juga ke alat-alat selanjutnya. Jadi sangat merugikan apabila ada kandungan air di drain tower. Next. Nah, untuk proses yang terjadi di drain tower ini, yang pertama adalah udara yang mengandung gas oksigen, nitrogen, dan sebagian kecil yaitu ada moisture atau air dari atmosfer dihisap oleh blower menuju ke intake air filter. Nah, udara yang menuju ke drain tower ini ditujukan untuk menghilangkan moisture pada udara tersebut. Nah, untuk absorbernya adalah larutan H2SO4 karena larutan H2SO4 ini adalah bersifat sebagai pengering, drying untuk udara sehingga nanti akan terabsorb kandungan air pada udara ke larutan H2SO4. Kemudian eh, sumber larutan H2SO4 ini adalah dari circulation tank 1 yaitu adalah unit nomor 5 ke atas tower. Kemudian larutan dari zona 4 yang telah mengambil moisture, berarti yang keluar dari bawah kolom, selanjutnya akan dialirkan ke circulation tank oleh sulfuric acid pump 1 atau pump nomor 4. Kemudian setelah itu larutan dari zona 4 dijaga konstan konsentrasinya 98% di circulation tank. Next. Baik, selanjutnya spesifikasi alat dari drying tower itu sendiri, di mana bahan yang akan digunakan yaitu karbon steel yang jenis SA201 dengan grade A, dengan dimensi alatnya, di mana diameternya sebesar 5,384 meter atau sebanding dengan 17,665 feet, kemudian tinggi totalnya yaitu 28,188 feet, produknya yaitu 9063,27 kg per jam dengan tebal sel sebesar 1 inch dan tebal tutup sebesar 1 inch dengan jenis packing yaitu ceramic barrel saddle dengan ukuran packing 1 inch dan jumlah plate-nya sebanyak 7 plate. Oke, baik. Kita ke unit 4, yaitu circulation pump 1. Bisa di next. Baik, circulation pump 1 atau L124 di sini berfungsi untuk memompa asam sulfat sebanyak 98,5% dari circulation tank menuju ke drying tower. Adapun bahan yang digunakan pada circulation pump 1 ini yaitu commercial steel dengan dimensi alat ukuran pipa 2 inch SCH40, rate volumetricnya 21,6198 GPM, kecepatan alirannya 2,0942 feet per detik, total dynamic head-nya 52,1667 feet lbf per lbm, dengan efisiensi pompa 20%, efisiensi motor 83%, power motor sebesar 3,121 horsepower atau sebanding dengan 327,54 watt dan BHP sebesar 2,591 horsepower. Bisa di next. Baik, untuk beberapa node yang ada di sulfuric acid pump 1 yaitu inlet node, monitoring node, outlet node, dan structural node. Bisa di next.
Oke, yang kelima adalah sulfuric acid pump yang tujuannya adalah untuk memompa asam sulfat dari drying tower ke circulation tank. Untuk proses yang terjadi di sulfuric acid ini antara lain adalah kompresor G122 mengirimkan udara ke vessel D120, kemudian vessel D120 memisahkan udara dari cairan, kemudian pompa L123 mengangkut cairan yang terkumpul di bawah D120 menuju tahapan berikutnya. Selanjutnya adalah cairan yang dialirkan oleh L123 akan terhubung ke pompa L124. Selanjutnya adalah untuk sulfuric acid pump sama dengan yang pump sebelumnya. Next. Baik, demikian untuk proses yang terjadi dan unit operasi yang kami analisis pada HAZOP kali ini. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai analisis HAZOP dari tiap unit dan juga tiap node yang ada di unit tersebut. Ya, mungkin untuk pembukaan di sini disediakan ada tabel of severity dan consequences yang berskala 1 hingga 5 dan untuk hijau artinya adalah aman, kemudian kuning artinya waspada, kemudian untuk orange itu artinya bahaya, dan untuk merah itu adalah artinya sangat bahaya. Dengan hasilnya adalah perkalian antar kolom dan baris. Kemudian untuk tabel of probability di sini merupakan suatu subjektivitas, jadi akan berbeda di tiap kelompok. Kemudian untuk dari kelompok kami sendiri menggunakan eh, occurrence sebagai parameter. Jadi untuk probability 1 sangat jarang, yakni occurrence-nya 1 kali dalam 5 sampai 10 tahun. Kemudian untuk probability 2 itu 1 kali dalam 1 sampai 4 tahun. Kemudian 3 untuk 1 sampai 5 kali per tahun. Kemudian probability 4 untuk 6 sampai 15 kali per tahun. Dan probability 5 untuk lebih dari 15 kali per tahunnya. Kemudian untuk consequences yang kami analisis di sini digunakan 5 skala. Yang pertama adalah signifikan, nomor 1. Insignifikan, mohon maaf. Untuk kerugiannya adalah kurang dari $1.000 dan jumlah korban jiwanya tidak ada. Kemudian untuk severity 2, kerugiannya $1.000 hingga $10.000, korban jiwanya luka ringan. Dan untuk severity index 3 atau moderate, kerugiannya $10.000 hingga $100.000. Jumlah korban jiwanya adalah luka serius atau fatal 1 orang. Kemudian severity index 4 atau major, kerugian $100.000 hingga $1 juta dengan beberapa korban luka serius atau fatal 2 hingga 5 orang. Dan yang terakhir adalah untuk severity index nomor 5, yakni katastrofik atau bencana, dengan kerugiannya adalah lebih dari $1 juta dan banyak korban luka serius atau fatal lebih dari 5 orang. Selanjutnya adalah dijelaskan hazard tiap unit oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Untuk unit pertama di Anita Filter, di sini sebelum masuk ke unit ada tabel dari HAZOP yang ada number, unit, node, deviation, parameter, possible cause, consequences, risk ranking yang ada 3 bagian, severity, likelihood, risk, safeguard, residual risk, dan juga ada severity, likelihood, dan risk, dan juga action. Di sini saya akan menjelaskan bagian unit 1. Maaf, number 1, unit air intake filter kode H121. Di sini ada 4 node, di mana yang pertama ada filtration node. Pada division height, pada parameter flow, possible cause adalah kebocoran pada filter. Konsekuensinya adalah penurunan luas permukaan filtrasi efektif, menyebabkan penurunan kapasitas sistem dan efisiensi operasi. Dengan risk ranking sebagai berikut. Untuk severity, itu di angka 2, likelihood di angka 2, sehingga perkaliannya menjadi risk di angka 4. Safeguardnya adalah jadwal perawatan dan pembersihan rutin untuk filter. Pada residual risk setelah dilakukan safeguard, severity tetap 2, lalu likelihood-nya turun menjadi 1, sehingga risk perkaliannya menjadi 2, sudah hijau, sudah aman. Lalu kami merekomendasikan untuk memastikan pembersihan filter secara konsisten dan periksa secara teratur untuk meminimalkan masalah penyumbatan. Untuk filtration pada deviation low parameter flow, possible cause-nya adalah filter tersumbat akibat kelebihan debu atau partikel. Konsekuensinya adalah penurunan aliran udara
mempengaruhi stabilitas operasional, tapi dampaknya minimal. Dan rankingnya, untuk severity itu 2, likelihood 2, dan perkaliannya ini 4. Lalu untuk safeguard-nya, yakni jadwal perawatan dan pemeriksaan rutin untuk penarasan, langsung residual risk-nya untuk severity tetap 2, likelihood-nya berturun menjadi 1, sehingga perkaliannya ini risk-nya 2, dan action-nya adalah lakukan inspeksi berkala terhadap filter aliran udara. Lanjut untuk filtration node, deviation height bagian pressure, tentunya possible case-nya penyumbatan filter yang menyebabkan penurunan tekanan yang berlebihan, konsekuensinya kerusakan mekanis pada sistem downstream atau kinerja sistem secara drastis, severity-nya 2, likelihood-nya 3, sehingga risk-nya 6, lalu safeguard-nya adalah sensor tangan dipasang dengan alarm, filter diganti sesuai jadwal. Jadinya residual risk-nya untuk severity itu tetap 2, namun likelihood-nya bisa berkurang 2 poin, yakni menjadi 1, sehingga risk-nya menjadi 2. Lalu untuk rekomendasi yang kami sarankan adalah pantau terus pembacaan tekanan dan tanggapi anomali dengan cepat. Lalu untuk low pressure, itu possible cause-nya dapat segel atau gasket longgar atau rusak, konsekuensinya adalah kebocoran tekanan, penurunan efisiensi sistem, dan potensi gangguan operasional. Separatnya 2, likelihood-nya 3, sehingga risk-nya itu 6. Safeguard adalah program pemeriksaan dan penggantian seal atau gasket secara rutin, yakni residual risk-nya separatnya menjadi 2 tetap, lalu untuk likelihood-nya turun jadi 1 dan risk-nya 2. Jadi action-nya ini lakukan inspeksi rutin terhadap sel gasket. Lalu untuk contaminants, tetap pada filtration node, itu composition-nya, di parameter composition, itu possible cause-nya itu asupan polutan yang tidak terduga, misalnya karena adanya konstruksi atau kejadian lingkungan di dekatnya. Dan konsekuensinya, penurunan kualitas udara yang dapat mempengaruhi kinerja sistem downstream atau kontaminasi pada proses utama. Sepertinya 3, likelihood-nya 3, sehingga perkalian menjadi 9. Lalu untuk safeguard-nya ini penggunaan filter bermutu tinggi yang mampu menyaring partikel halus dan juga pemantauan lingkungan. Sehingga sepertinya tetap 3, lalu likelihood-nya berturun 2 poin menjadi 1, sehingga risk-nya menjadi 3. Untuk rekomendasinya ini tingkatkan ke sistem filter yang lebih canggih dan pantau kondisi lingkungan. Lalu untuk junction node, ini node yang kedua, itu ada low flow, low pressure, dan high temperature, di mana low flow ini ada possible cause-nya yakni misalignment at the junction, dan untuk konsekuensinya ini ketidakstabilan aliran udara yang dapat mengurangi efisiensi distribusi udara. Dengan severity 2, likelihood 3, sehingga risk-nya menjadi 6, lalu safeguard-nya itu pemeriksaan sambungan dilakukan secara berkala, sehingga severity-nya ini bisa berturun menjadi 1, likelihood-nya menjadi 2, dan risk-nya menjadi 2, sehingga udah aman, tidak apa-apa untuk tidak melakukan action. Lalu untuk low pressure, pada station node itu segel atau gasket longgar atau rusak, itu konsekuensinya ini kebocoran udara, menyebabkan tekanan dalam sistem dan mengurangi performa sistem dalam secara keseluruhan dengan severity 2, likelihood 3, sehingga risk-nya menjadi 6. Adapun safeguard-nya ini program pemeriksaan dan penggantian segel atau gas secara rutin dan juga menggunakan bahan berkualitas tinggi digunakan. Lalu untuk severity-nya jadi 1 turun, lalu ini juga likelihood-nya jadi turun jadi 2, sehingga risk-nya 2. Untuk action-nya ini gunakan segel yang tahan lama dan pertahankan jadwal penggantian. Untuk junction high temperature, yakni untuk possible cause-nya ini maksudnya udara panas dari sumber eksternal, konsekuensinya ini overheating pada sistem downstream, mengurangi umur peralatan atau meningkatkan risiko kegagalan komponen. Dengan severity 2, likelihood 3, risk 6. Untuk safeguard-nya ini penghalang atau pelindung darat dipasang, suhu udara di titik-titik kritis dipantau. Untuk severity-nya menjadi 1, likelihood-nya turun menjadi 2, sehingga risk-nya menjadi 2. Hijau, action-nya diterapkan pelindung thermal dan alarm suhu untuk mendeteksi panas berlebih secara dini. Lalu untuk monitoring node, ini tidak ada deviation-nya, none. Untuk parameternya itu reading accuracy, yakni kerusakan sensor atau masalah kalibrasi dari possible cause-nya, konsekuensinya ini data yang salah atau tidak akurat, yang menyebabkan keputusan operasional yang salah dan resiko operasional meningkat. Dengan severity 1, level 2 ini masih hijau, 2, namun ada safeguard-nya biar turun juga. Penjadwalan kalibrasi secara teratur, penggunaan redundansi dalam sistem sensor untuk menghindari pembacaan yang salah. Jadi bisa turun levelnya menjadi 1, sehingga risk-nya 1, dan ini sangat aman. Lalu untuk structural node, yang terakhir itu ada deviation-nya none, parameternya alignment. Kalau untuk possible cause-nya itu distorsi akibat ekspansi thermal atau tekanan mekanis. Untuk
Konsekuensinya itu ketidaksesuaian struktur yang menyebabkan potensi kerusakan atau ketidakstabilan mekanis pada komponen terkait. Untuk sepertinya satu, levelnya satu, sehingga RC satu, penggunaan material dengan untuk safeguardnya, penggunaan material dengan koefisien ekspansi thermal yang rendah, perancangan untuk tekanan thermal atau mekanis. Jadinya severity-nya tetap satu, levelnya satu, dan untuk krisnya di satu, dan ini sangat aman karena udah satu dan hijau, sehingga tidak perlu action lebih lanjut. Untuk selanjutnya, bagian blower dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk bagian blower G122, pertama ada inlet node untuk flow di sini untuk filter asupan udara terbatas. Buat possible cost-nya adalah penurunan kinerja blower menyebabkan efisiensi bisa menurun. Kemudian untuk safety-nya ada dua, likelihood-nya 3, risk-nya 6, ke kanan, ke kanan. Oke, untuk risknya adalah sudah dipasang sensor tekanan diferensial, alarm peringatan, sistem filter jalan, dan penjadwalan rutin pembersihan atau penggantian filter, yang kemudian menurunkan nilai risk menjadi 4 dengan action, yaitu dapat menambahkan sistem pemeliharaan prediktif. Balik ke kiri. Nah, untuk inlet node yang high pressure adalah kelebihan beban blower karena aliran terbatas di hilir. Kemudian untuk possible cost-nya adalah eh, kerusakan mekanik pada blower akibat tekanan berlebih dan peningkatan konsumsi energi yang tidak efisien. Untuk severity-nya 3, likelihood-nya 3, risk-nya 9. Safeguard-nya adalah sudah dipasang PRV, sensor aliran, dan pemeriksaan rutin pada jalur pipa untuk mencegah sumbatan downstream. Nah, menurunkan likelihood-nya jadi 2, kemudian severity-nya 1, risk-nya menjadi 2, sudah aman, tidak perlu ada action. Oke, bagian kiri. Oke, yang selanjutnya ada monitoring node-nya, tidak ada untuk reading akurasi, kemudian untuk yang konsekuensi ini sebentar. Nah, untuk sensor tekanan atau aliran yang rusak mempengaruhi akurasi pemantauan. Untuk konsekuensinya, risiko kegagalan deteksi dini terhadap kondisi abnormal dan penundaan tindakan perbaikan meningkatkan risiko kegagalan sistem secara keseluruhan. Untuk safety-nya 1, levelnya 2, risk-nya menjadi 2. Kemudian untuk safeguard-nya adalah sudah memasang sensor cadangan, sistem diagnostik, alarm peringatan, dan dilakukan kalibrasi rutin pada semua sensor yang menurunkan risk menjadi 1. Ini sudah aman, tidak perlu ada action lagi. Oke, ke kiri. Nah, oke, yang selanjutnya adalah untuk outlet node yang low pressure. Di sini untuk possible kasusnya ada kebocoran pada pipa outlet atau penyegelan yang tidak tepat pada sambungan. Konsekuensinya penurunan tekanan sistem, mengurangi efektivitas operasi, dan risiko kontaminasi jika kebocoran terjadi pada area sensitif. Untuk safety-nya ada 3, likelihood-nya ada 3, risk-nya 9, kemudian untuk safeguard-nya adalah sudah dipasang sensor deteksi kebocoran, sistem pemantauan tekanan di pipa outlet, dilakukan pemeriksaan visual dan uji tekanan, serta sudah digunakan material seal. Menurunkan safety menjadi safety-nya tetap, levelnya turun jadi 1, dan risk-nya 3. Untuk action-nya menggunakan sistem deteksi kebocoran yang lebih canggih. Ke kiri. Nah, selanjutnya adalah high flow. Pengoperasian blower berkapasitas berlebih karena pengaturan kontrol yang salah. Untuk selanjutnya adalah overloading pada komponen downstream meningkatkan risiko kerusakan dan potensi noise dan vibrasi berlebih, mempercepat kerusakan struktur. Untuk safety-nya 2, likelihood-nya 3, risk-nya menjadi 6. Untuk safeguard-nya adalah sudah dipasang katup kontrol otomatis, sensor aliran dengan alarm peringatan, sistem perlindungan kelebihan beban pada blower, dan telah dilakukan pelatihan untuk operator. Risk-nya menurun jadi untuk severity-nya 3, dan untuk likelihood-nya 2. Untuk action-nya adalah menerapkan algoritma kontrol yang lebih tepat. Oke, ke kiri, bawah, bawah. Nah, untuk structural node-nya, untuk kalimatnya, yaitu possible cause-nya adalah ketidaksejajaran atau deformasi karena tekanan mekanis atau ekspansi termal. Untuk konsekuensinya adalah peningkatan kausan pada komponen mekanik dan risiko keruntuhan struktur atau kegagalan operasional pada jangka panjang. Untuk safety-nya ada 2, kemudian untuk likelihood-nya ada 1, risk-nya menjadi 2. Safeguard-nya adalah telah dipasang elemen kompensator thermal pada struktur, peredam putaran, dan pemeriksaan secara rutin. Kemudian ini
risknya turun menjadi 3. Jadi tidak diperlukan action tambahan. Oke, ke kiri. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada unit drying tower itu sendiri dengan kode D210, di mana untuk node yang pertama yaitu terdapat inlet gas line, di mana untuk deviationnya di sini ada beberapa parameter yaitu ada flow dengan pressure. Di mana untuk flow sendiri yaitu ketika flow-nya itu tidak tidak ada, dia dengan possible cause penyumbatan jalur gas dengan adanya kotoran itu partikulat atau deposit seperti debu atau sulfuran dioksida atau SO2 yang membentuk padatan. Kemudian dengan adanya hal tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi yang terjadi yaitu gangguan pada operasi proses dengan penurunan efisiensi atau berhentinya proses pengeringan gas. Di mana untuk severity-nya sendiri yaitu sebesar 3 dengan likelihood 2 dan risk yang didapatkan yaitu sebesar 6. Dengan adanya hal tersebut, yaitu safeguard yang dapat dilakukan, yaitu melakukan inspeksi rutin dan pembersihan jalur gas untuk menghilangkan kotoran atau partikular dengan memasang sensor deteksi tekanan diferensial untuk mendeteksi eh, dini adanya penyumbatan. Dengan severity sebesar 3, likelihood 1 dan risknya sebesar 3, di mana dapat dilihat di sini untuk severity-nya yaitu tidak mengalami penurunan atau sama, di mana ketika sensor ini kan jarang untuk digunakan ya. Jadi apa namanya, dia tidak bukan jarang bukan, mohon maaf, jadi sensor di sini itu tidak seberapa berpengaruh. Jadi untuk meskipun dia pakai secara lama kelamaan, di sini yang akan mempengaruhi untuk sistemnya yaitu ada di probability-nya, yaitu makanya untuk likelihood-nya di sini turun menjadi 1. Oke, kemudian ketika dia flow-nya itu rendah atau low, di sini kerusakan pada blower, yaitu blower atau kompresor tidak bekerja secara optimal. Dengan konsekuensinya yaitu operasi tidak stabil dan risiko fluktuasi tekanan dan aliran yang dapat merusak peralatan lain. Dengan severity 3, likelihood 2, dan risk yang disebut itu 6. Dan safeguard yang bisa diatasi yaitu memasang alarm getaran untuk mendeteksi kerusakan mekanik pada blower lebih awal. Kemudian dengan adanya safeguard ini dapat memberikan severity sebesar 3, likelihood 1, dan risk yang dihasilkan yaitu 3. Dan untuk action yang dapat dilakukan yaitu menggunakan sistem deteksi kebocoran yang lebih canggih. Kemudian masih di dalam low flow dengan low, yaitu penyumbatan sebagian pada jalur gas atau akumulasi sulfur atau kotoran mengurangi luas penampang jalur gas. Dengan konsekuensi yang dapat diakibatkan yaitu efisiensi proses menurun karena aliran gas yang terbatas dapat menyebabkan inefisiensi pada proses pengeringan. Dengan severity sebesar 3, likelihood 1, dan risk sebesar 3. Untuk safeguard yang bisa dilakukan yaitu pemeriksaan secara rutin. Dengan adanya hal tersebut dapat menurunkan severity sebesar 2 dan likelihood-nya 1 dengan risknya sebesar 2. Tanpa adanya action karena sudah mention atau melakukan pemeriksaan secara berkala. Kemudian untuk ketika flow-nya itu tinggi atau high, di sini untuk possible cause-nya yaitu kegagalan kontrol blower atau kompresor, di mana blower atau kompresor itu berjalan lebih cepat akibat kerusakan pada sistem kontrolnya. Dengan konsekuensi yang dapat diakibatkan itu potensi risiko kerusakan peralatan karena tekanan gas yang terlalu tinggi atau yang bisa disebut dengan overpressure. Dengan severity yang dihasilkan itu 3, likelihood 2, dan risk yang dapat diakibatkan itu 6, di mana dengan dapat diatasi dengan pemasangan alarm pendeteksi ketidakstabilan alat. Dengan adanya hal tersebut bisa
memberikan severity 3 dengan penurunan likelihood 1 dan risk yang dihasilkan itu sebesar 3. Kemudian ketika masih sama, ketika flow-nya itu tinggi, itu dapat menyebabkan kerusakan pada valve bypass, di mana valve bypass ini tuh terbuka secara tidak terkendali dengan konsekuensi yang dapat diakibatkan itu risiko kebocoran gas, di mana akumulasi tekanan pada jalur yang salah dapat menyebabkan kebocoran. Nah, kemudian dapat memberikan severity 3, likelihood 2, dan risk sebesar 6. Di sini dapat dilakukan safeguard dengan pengecekan fisik dan pemasangan alarm. Kemudian dengan adanya safeguard ini dapat memberikan severity score 3, eh, likelihood 1, dan risk yang sosial itu sebesar 3. Kemudian untuk parameter selanjutnya yaitu terdapat pressure, di mana pressure ini ketika dia low, kerusakan blower atau kompresor itu tidak bekerja secara optimal, yang dapat menyebabkan penurunan tekanan operasi yang tidak dapat mempertahankan tekanan yang dibutuhkan untuk proses. Dengan memberikan safety 3, kemudian likelihood-nya 2, dan risk yang dihasilkan itu sebesar 6. Di sini dapat dilakukan safeguard dengan melakukan preventive maintenance secara berkala untuk menjaga kinerja blower dan kompresor. Selain itu juga dapat memasang getaran atau suhu untuk mendeteksi dini kerusakan mekanik pada blower. Dengan adanya hal tersebut dapat memberikan severity 3 dan likelihood 1, dan risk yang dihasilkan itu sebesar 3. Kemudian ketika dia pressure-nya itu tinggi, dapat menyebabkan possible cause yang pertama yaitu operasi blower yang melebihi kapasitasnya. Dengan hal tersebut dapat menyebabkan risiko kegagalan mekanis atau kebocoran pada peralatan downstream yang memberikan severity 3, likelihood 2, dan risknya sebesar 6. Hal tersebut dapat dilakukan atau dapat diatasi dengan menggunakan flow restrictor atau valve control untuk membatasi aliran udara yang dihasilkan blower. Kemudian juga dapat pemasangan alarm tekanan tinggi untuk mengidentifikasi potensi kelebihan kapasitasnya. Dengan adanya hal tersebut dapat menurunkan severity sebesar 2, likelihood 1, dan risk yang dihasilkan itu sebesar 2. Kemudian untuk possible cause yang kedua yaitu kegagalan relief valve, di mana relief valve ini yang biasanya meredakan tekanan tinggi itu mungkin itu dia dapat macet atau tidak berfungsi dengan baik, di mana hal tersebut dapat mengakibatkan penumpukan tekanan tanpa pelepasan yang dapat menyebabkan kegagalan besar pada sistem. Ya, di mana hal di sini dapat memberikan severity 4, likelihood 3, dan risk yang dihasilkan 12. Tersebut dapat diatasi dengan safeguard memberikan pressure relief berlapis dengan fracture disk, di mana severity-nya yaitu sebesar 4, kemudian likelihood-nya 1, dan risk yang dihasilkan untuk 4. Dengan di sini masih warnanya masih kuning, jadi perlu dilakukan inspeksi secara berkala pada sistem blower dan saluran gas dan bersihkan saluran gas secara terjadwal untuk mengatasi atau mencegah terjadinya sumbatan tersebut. Kemudian di sini untuk note yang kedua yaitu ada AC distribution system di mana atau V2 pledge-nya, di mana untuk parameternya itu ada flow dan temperatur. Di mana ketika dia flow-nya itu tinggi, dapat menyebabkan possible cause itu kerusakan pada katup kontrol atau aktuator, di mana di sini menyebabkan aliran berlebih, dapat menyebabkan erosi pada plat distribusi asam. Dengan severity 3, likelihood 2, dan risk yang dasar itu 6. Di mana seperti yang dapat dilakukan yaitu pemeliharaan secara preventif rutin pada katup dan aktuator. Dengan adanya hal tersebut dapat memberikan severity 3 dan penurunan di likelihood-nya sebesar 1 dan menghasilkan risk yang sebesar 3. Dengan adanya hal tersebut kita dapat menjadwalkan inspeksi dan pelumasan katup setiap 3 bulan sekali. Kemudian masih ketika flow-nya itu tinggi dapat menyebabkan possible cause yaitu pompa asam bekerja pada kapasitas kapasitas berlebih yang mengakibatkan kelebihan asam dapat distribusi yang tidak merata pada pelat.
atau yang bisa disebut dengan overflooding. Di sini memberikan severity 3, likelihood 2, dan risk sebesar 6. Di mana safeguard yang bisa dapat dilakukan yaitu flow meter untuk pemantauan real time. Di mana dengan adanya hal tersebut dapat memberikan flow severity sebesar 3, likelihood 1, dan risk yang dihasilkan sebesar 3. Dengan hal tersebut dapat melakukan kalibrasi flow meter setiap 6 bulan sekali. Kemudian next ketika dia flow-nya itu rendah dapat menyebabkan possible causes yaitu kebocoran pada sistem distribusi di mana hal tersebut dapat menyebabkan kehilangan asam untuk mengurangi kualitas pengeringan gas. Arti yang dimana di sini efisiensinya dalam sistem tersebut yaitu akan menurun. Untuk severity-nya itu sebesar 4, likelihood-nya 3, dan risk yang dihasilkan sebesar 12. Di mana untuk safeguard yang bisa diberikan yaitu pemeriksaan visual secara berkala pada sistem pipa. Untuk severity-nya ini sendiri yaitu sebesar 4, likelihood-nya 1, dan risk yang dihasilkan untuk 4. Dengan adanya hal tersebut, kita perlu action, yaitu memeriksa pipa setiap bulan dan mencatat temuan apa aja yang sekiranya kekurangan dari hal tersebut. Next, kemudian ketika masih sama, untuk possible cause yang kedua, yaitu penyumbatan pada jalur distribusi asam, di mana konsekuensi yang dapat diakibatkan yaitu distribusi asam yang tidak merata mengurangi efisiensi pengeringannya dengan memberikan severity sebesar 4, likelihood 4, dan risk yang dihasilkan itu 16, di mana hal ini itu sangat bahaya sekali dan perlu dilakukan safeguard yaitu menginstalasi filter atau streamer sebelum distribusi itu berlangsung. Dengan adanya hal tersebut dapat memberikan severity sebesar 4 dan penurunan di likelihood sebesar 2 dan risk yang dihasilkan itu masih 8. Jadi ini perlu action yaitu dengan membersihkan filter setiap minggunya. Kemudian ketika untuk parameter selanjutnya itu ada temperatur. Ketika temperaturnya itu tinggi, possible cause yang diberikan yaitu kerusakan pada sistem pendingin atau heat exchanger-nya. Dengan adanya hal tersebut, satu suhu yang terlalu tinggi itu dapat merusak plat distribusi dan komponen lainnya, atau yang biasa disebut dengan overheating. Dengan memberikan severity 3, likelihood 5, dan risk yang dihasilkan itu juga cukup besar, itu sebesar 15. Dengan adanya perlu waspada yang lebih, perlu adanya safeguard, yaitu dengan memasang sensor suhu dan alarm untuk deteksi overheating. Dengan adanya hal tersebut, dapat memberikan severity sebesar 3 dan likelihood-nya sebesar 2. Dan risk yang dihasilkan itu sebesar 6. Perlu adanya action yang lebih, yaitu melakukan inspeksi heat exchanger setiap 3 bulan sekali. Kemudian ketika temperaturnya itu rendah, yaitu untuk possible cause yang pertama, yaitu suhu udara pengering lebih rendah dari desainnya, di mana ini dapat gas tidak cukup kering meningkatkan resiko korosi pada proses downstream. Dengan memberikan severity 3, likelihood 2, dan risk yang dihasilkan untuk 6. Dengan adanya hal tersebut, safeguard yang bisa dilakukan yaitu pemantauan suhu real time dengan alarm otomatis. Memberikan severity 3, dan likelihood yang dihasilkan yaitu 1, kemudian risk yang didapatkan itu sebesar 3. Dan ini sebenarnya sudah hijau, tetapi perlu memeriksa pemanas setiap hari saat operasi berlangsung. Kemudian untuk possible cause yang kedua yaitu fouling pada heat exchanger, di mana dengan adanya fouling ini itu dapat menurunkan efisiensi. Dengan adanya hal tersebut, konsekuensi yang diakibatkan yaitu pendinginan yang tidak efektif dan menyebabkan ketidakseimbangan thermal dalam sistemnya. Di mana severity yang dihasilkan yaitu sebesar 2, likelihood 3, dan risk yang dihasilkan itu 6. Di sini perlu adanya safeguard dengan pembersihan kimia atau mekanik secara berkala. Kemudian untuk severity dengan adanya safeguard ini menghasilkan 2, kemudian likelihood 2, dan risk yang didapatkan yaitu 4. Dan perlu action yang lebih yaitu pantauan tekanan diferensial untuk indikasi fouling. Kemudian untuk notes yang selanjutnya yaitu ada
plates in the tower, di mana atau absorption stage-nya itu sendiri, di mana untuk parameter yang pertama itu ada liquid flow rate pada plates-nya, di mana ketika dia tidak ada liquid flow rate pada plates-nya, itu possible cost yang dapat terjadi itu kegagalan pada sistem distribusi cairan yang dapat memberikan konsekuensi risiko kerusakan mekanik pada plates akibat operasi kering. Dengan adanya hal tersebut memberikan severity 4, likelihood 2, dan risk yang dihasilkan 8. Safeguard yang dapat dilakukan yaitu telah dipasang pressure relief valve atau PRV pada saluran cairan untuk menghindari kerusakan akibat tekanan balik. Dengan adanya hal tersebut dapat memberikan severity 4 dan menurunkan likelihood sebesar 1 dan risk yang dihasilkan itu sebesar 4. Dengan adanya hal tersebut perlu action yaitu dengan memasang sistem bypass cairan untuk mengalihkan aliran jika terjadi kegagalan pada saluran utamanya. Kemudian ketika dia itu liquid flow rate-nya pada batch-nya itu rendah atau low, di sini possible cause yang didapatnya yaitu sumbatan pada saluran cairan. Dengan tindakan tersebut itu dapat menurunkan efisiensi yang sangat drastis pada absorpsi karena waktu kontak gas cair itu tidak berjalan secara optimal. Di mana untuk safety yang diberikan dengan adanya tersebut yaitu sebesar severity 3, likelihood 3, dan risk yang 109. Dan di sini seperti yang bisa dilakukan yaitu inspeksi rutin pada saluran cairan untuk mencegah penyumbatan. Kemudian dengan hal tersebut seperti yang diberikan sebesar 3, likelihood 2, dan risknya sebesar 6. Dan di sini perlu action yaitu membersihkan saluran cairan secara rutin untuk mencegah terjadinya penyumbatan. Kemudian ketika dia liquid flow rate-nya itu tinggi, dapat mengakibatkan possible cost-nya, yaitu desain kapasitas plate tidak sesuai dengan aliran aktual. Di sini dapat mengakibatkan potensi kerusakan mekanik pada plates akibat kelebihan beban dengan severity sebesar 3, likelihood 3, dan risknya sebesar 9. Kemudian untuk safeguard-nya yaitu pemeliharaan rutin pada sistem distribusi cairan. Dengan rencana tersebut dapat memberikan severity 3 dan likelihood 1 serta risknya yang didapatkan sebesar 3. Di sini perlu mengoptimalkan desain secara kapasitas plate sesuai dengan kebutuhan prosesnya. Kemudian untuk parameter selanjutnya yaitu ada gas flow rate pada batch-nya itu sendiri. Untuk ketika dia itu gas flow rate-nya itu rendah dapat menyebabkan possible cause yaitu sumbatan pada saluran gas sebelum memasuki plates. Di sini mengakibatkan untuk konsekuensinya yaitu gas tidak terdistribusi secara merata di batch-nya dengan severity 3, likelihood 2, dan risknya 6. Dengan severity yang diberikan yaitu maintenance rutin pada blower dan saluran gas. Dengan adanya maintenance ini dapat memberikan severity 3, likelihood 1, dan risk yang dihasilkan yaitu 3. Di sini perlu inspeksi rutin pada saluran gas untuk memastikan tidak ada sumbatan. Kemudian, ketika gas fluidnya itu tinggi, possible cause yang dapat terjadi yaitu gangguan aliran gas di downstream system yang mempengaruhi tekanan. Hal tersebut dapat menyebabkan konsekuensi yaitu gas melewati plates terlalu cepat dan mengurangi efisiensi kontak antara gas cair. Dengan hal tersebut dapat memberikan severity 3, likelihood 3, dan yang dihasilkan itu sebesar 9. Kemudian untuk safeguard yang bisa dilakukan telah dipasang sistem kontrol otomatis pada blower untuk menjaga aliran gas tetap stabil. Dengan adanya hal tersebut dapat memberikan severity 3, likelihood 1, dan yang desain 3. Tetapi perlu mengoptimalkan pengaturan blower untuk menghindari aliran gas berlebih ke depannya. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, baik. Mungkin akan saya lanjutkan untuk node selanjutnya, yaitu node outline gas line. Adapun deviation yang akan kami tinjau di sini adalah parameter flow rate dengan deviation 0, low, dan high. Untuk parameter flow rate yang deviation-nya 0, possible cause yang dihasilkan, possible cause yang menyebabkannya adalah blower mati total yang mengakibatkan saluran tersumbat sepenuhnya dan tidak menghasilkan aliran gas. Adapun konsekuensinya adalah sistem berhenti tidak ada aliran gas menyebabkan penghentian seluruh proses produksi. Adapun di sini untuk severity-nya di angka 5, likelihood-nya di angka 2, dan risk-nya di angka 10. Ada safeguard yang
akan dilakukan, yaitu yang sudah dibuat sistem backup blower untuk memastikan kontinuitas aliran gas. Dengan adanya software tersebut akan mempengaruhi probability yang dihasilkan. Bisa dilihat di sini, probability dan severity-nya. Bisa dilihat di sini severity yang dihasilkan di sini berkurang menjadi 3 dan mohon maaf likelihood yang tertera pada residual risk tetap 2 karena tidak terpengaruhi oleh software yang dilakukan. Adapun risk yang untuk residual risk setelah dilakukan software sebanyak 6. Action yang dilakukan adalah lakukan inspeksi pada saluran gas untuk memastikan tidak ada penyumbatan dan memastikan blower cadangan siap digunakan jika blower utama gagal. Selanjutnya, parameter flow rate ketika deficiency low, possible cause-nya malfungsi blower atau blower bekerja di bawah kapasitas. Konsekuensinya, gangguan proses aliran yang rendah dapat menyebabkan kinerja sistem tidak normal. Risk ranking sendiri, severity-nya 4, likelihood-nya 3, dan risk-nya 12. Software yang sudah dilakukan adalah telah dipasang alarm deteksi flow rate rendah dan maintenance rutin pada blower dan sistem sirkulasi. Adapun pada residual risk yang terpengaruh oleh software yang dilakukan adalah likelihood. Dapat dilihat likelihood dari safeguard yang telah dilakukan berkurang menjadi 2. Sedangkan severity yang dihasilkan adalah konstan karena tidak terpengaruhi oleh safeguard yang dilakukan. Dengan risknya sebesar 6. Ada actionnya, inspeksi berkala pada sistem blower dan saluran gas dan dibersihkan saluran gas secara terjadwal untuk mencegah sumbatan. Selanjutnya, ketika flow rate-nya itu tinggi, possible cause-nya adalah blower beroperasi dengan kecepatan terlalu tinggi, konsekuensinya risiko kerusakan mekanis, yaitu tekanan berlebih pada sistem dapat menyebabkan kebocoran atau kerusakan komponen. Adapun risk yang dihasilkan yaitu 9, adapun yang dilakukan yaitu pemasangan flow meter dengan sistem alarm untuk mendeteksi kecepatan tinggi dan sistem kontrol otomatis pada blower untuk menjaga stabilitas aliran. Adapun untuk yang telah dilakukan akan mengurangi severity dan likelihood dengan risk menjadi 4. Adapun action yang dilakukan adalah kalibrasi sistem blower secara berkala dan memastikan flow meter bekerja dengan benar. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk unit sulfuric acid pump L123 untuk node-nya yaitu inlet node, deviation-nya low, parameternya flow, untuk possible cause-nya adalah block di pipa inlet. Untuk konsekuensinya adalah penurunan laju aliran fluida ke dalam pompa menyebabkan kavitasi pada pompa, kerusakan impeller akibat operasi dengan airan rendah, dan penurunan efisiensi sistem dan peningkatan konsumsi energi. Untuk severity-nya 3, kemudian untuk likelihood-nya 4, menghasilkan risk 12, kemudian untuk safeguard-nya adalah sudah dipasang strainer dan sensor untuk memantau perbedaan tekanan serta jadwal rutin pembersihan setel atau pipa inlet dan dilakukan pembilasan. Menurunkan severity menjadi 3 dan likelihood menjadi 1, risk-nya 3, dan action yang dilakukan adalah memasang sistem deteksi penyumbatan lanjutan dan menggunakan filter pembersih otomatis. Nah, selanjutnya adalah untuk high pressure, possible cause-nya adalah tekanan tinggi di inlet akibat overflowing di vessel. Konsekuensinya adalah potensi kebocoran pada sambungan pipa akibat tekanan berlebih dan overloading pada pompa yang dapat mempercepat kausan komponen. Untuk severity-nya ada 4, likelihood-nya ada 3, menghasilkan risk 12. Kemudian untuk safeguard-nya adalah sudah dipasang PRV, alarm peringatan, dan katup kontrol yang menurunkan severity menjadi 4 dan likelihood-nya menjadi 2, risk-nya masih 8, yang memerlukan action yaitu peningkatan sistem kendali pengisian tangki. Nah, selanjutnya untuk outlet node-nya, untuk high flow, possible cause-nya katup di downstream tersumbat atau tertutup sebagian. Konsekuensinya adalah risiko tekanan berlebih pada pompa dan pipa downstream, peningkatan noise dan vibrasi yang dapat merusak struktur pompa, serta potensi pelepasan cairan berbahaya jika terjadi kegagalan material. Severity-nya 3, likelihood-nya 4, yang menghasilkan risk 8. Untuk safeguard-nya adalah sudah dipasang sensor aliran di downstream, bypass, dan sudah adanya inspeksi rutin pada katup downstream. Yang menurunkan safety menjadi 2, likelihood-nya 2, dan risk-nya 4. Kemudian action yang diperlukan adalah memperbarui desain katup untuk mencegah penyumbatan. Nah, selanjutnya adalah high pressure. Untuk possible
False-nya adalah valve downstream tertutup terlalu rapat atau aliran cairan terhambat menyebabkan tekanan berlebih. Untuk konsekuensinya adalah kerusakan mekanik pada komponen downstream akibat tekanan tinggi dan resiko kegagalan pada seal atau wasket, mengakibatkan kebocoran cairan asam sulfat. Untuk severity-nya 3, likelihood-nya 3, dan risk-nya 9. Kemudian safeguard-nya adalah sudah dipasang sensor tekanan di outlet, PRV di outlet, dan dilakukan pelatihan untuk operator yang menurunkan safety menjadi 3, likelihood-nya 1, dan risk-nya menjadi 3, dan action-nya adalah menguji fungsionalitas katup secara rutin. Selanjutnya adalah untuk monitoring node untuk low reading akurasi, yaitu sensor flow atau pressure tidak berfungsi atau kalibrasi yang salah. Untuk konsekuensinya adalah kesalahan interpretasi parameter proses, meningkatkan resiko pengoperasian di luar batas aman, dan keterlambatan deteksi kondisi abnormal yang dapat memicu kegagalan sistem. Untuk safety-nya 3, likelihood-nya 3, risk-nya menjadi 9, safeguard-nya adalah sudah dipasang sensor cadangan, alarm peringatan, dan adanya jadwal rutin kalibrasi sensor yang menurunkan severity menjadi 3, likelihood-nya menjadi 2, dan risk-nya 3 yang memerlukan action untuk memasang sistem diagnostik untuk mendeteksi kerusakan sensor dan gunakan sensor berkualitas tinggi. Nah, selanjutnya adalah untuk structural node low alignment, yaitu misalignment pada impeller pompa atau sistem pipa akibat getaran atau instalasi yang buruk. Nah, untuk konsekuensinya adalah peningkatan gesekan dan keausan pada bantalan pompa, kerusakan struktural pada housing pompa akibat vibrasi berlebih, dan penurunan umur operasional pipa, serta biaya pemeliharaan yang lebih tinggi. Nah, di sini untuk severity-nya 4, likelihood-nya 3 yang menghasilkan risk 12, kemudian safeguard-nya adalah sudah dipasang alat laser, sensor vibrasi, dan peredam getaran yang menurunkan severity menjadi 4, likelihood menjadi 1, sehingga risk-nya menjadi 4, yang dimana masih membutuhkan action, yaitu meningkatkan metode instalasi dan tambahan kopling fleksibel atau peredam getaran. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, baik. Kita menuju ke unit terakhir yang akan kami bahas pada kelompok kami, yaitu unit circulation pump L124. Adapun node yang ada pada unit ini, yaitu pump body dan flow control. Adapun pada node pump body, parameter yang akan ditinjau yaitu discharge pressure dan flow. Yang pertama, kita menuju parameter discharge pressure, yaitu low. Ketika low discharge pressure, possible cause-nya yaitu kemungkinan terjadi kerusakan pompa, kerusakan impeller, atau kavitasi. Adapun konsekuensinya yaitu penurunan kapasitas discharge, peningkatan energi, atau potensi kegagalan pompa secara total. Di sini kami meninjau dengan konsekuensi yang telah saya sampaikan tadi, severity-nya yaitu 3, likelihood-nya 2 dengan risk 6. Adapun safeguard yang telah dilakukan yaitu dipasang alat atau alarm pendeteksi kerusakan serta dilakukan inspeksi secara berkala. Dengan safeguard yang dilakukan akan berimpact ke likelihood. Bisa dilihat di sini nilai likelihood akan berkurang menjadi 1 dan severity-nya nilainya masih konstan yaitu sama karena pada safeguard yang dilakukan tidak akan mempengaruhi severity-nya dengan risk menjadi 3. Adapun action-nya yaitu lakukan pemeriksaan secara berkala, periksa kondisi impeller dan bearing, kemudian sesuaikan NPSH sistem. Kemudian ketika discharge pressure-nya itu tinggi, possible cause-nya terjadi penyumbatan pada jalur discharge, konsekuensinya overpressure pada discharge, merusak komponen downstream, atau mengurangi efisiensi operasional pompa. Dengan risk ranking, severity 2, likelihood 2 dengan risk 4, dengan severe yang telah dilakukan yaitu pemasangan strainer atau filter, serta pemasangan sistem bypass otomatis. Dengan residual severity 2, likelihood 2 dengan risk 4, dengan actionnya yaitu pasang sensor tekanan dengan alarm, lakukan pembersihan jalur discharge secara berkala. Kemudian ketika parameter yang akan kami tinjau di pump body sendiri yaitu flow, ketika parameter low flow, possible cause-nya penyumbatan pada jalur hisap, NPSH yang tidak mencukupi atau kerusakan pada impeller. Konsekuensinya penurunan aliran cairan mempengaruhi efisiensi proses dan meningkatkan risiko overheating pada pompa. Risk ranking-nya severity 2, likelihood 1, dan risk 2. Dengan safeguard yang telah dilakukan yaitu pemasangan low level switch dan inspeksi secara berkala.
Kemudian actionnya itu lakukan inspeksi jalur hisap secara berkala, periksa kebersihan filter hisap dan kondisi impeller. Kemudian untuk mode selanjutnya pada unit circulation pump L124 yaitu flow control system dengan parameter low flow, possible cause-nya terjadi penyumbatan atau malfungsi pompa dengan konsekuensi penurunan kapasitas pompa, mengganggu aliran sistem keseluruhan dan mempengaruhi stabilitas operasi dengan risk ranking severity 2, likelihood 2 dan risk 4 dengan safeguard yang telah dilakukan pemasangan sensor aliran dan sistem bypass otomatis dengan safeguard yang telah dilakukan, maka likelihood-nya akan berkurang menjadi 1 dan risk akan menjadi 2 dengan actionnya yaitu lakukan inspeksi jalur hisap secara berkala, periksa kebersihan filter hisap dan kondisi impeller. Kemudian ketika flow-nya itu high, possible cause-nya dapat menyebabkan kelebihan beban pada peralatan di hilir, misalnya halnya drying tower, dengan konsekuensi kerusakan downstream termasuk overheating, merusak peralatan hilir, dan gangguan pada operasi keseluruhan. Dengan risk 4, safeguard yang telah dilakukan, pemasangan pemeter dan alarm, kemudian residual risk setelah pemasangan safeguard telah dilakukan, yaitu risk-nya akan menjadi 2. Kemudian action yang telah dilakukan yaitu pasang sistem pemantauan aliran otomatis, lakukan inspeksi komponen pompa dan perbaikan preventif. Mungkin sekian untuk bacaan hazop kelompok kami akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekian dari kelompok 1 untuk pemikiran azab dan proses. Dari kami mohon maaf dari salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.